Salam, selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marince Raja Lobo SPD. Saya adalah mahasiswa guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 24311396453. Saya adalah guru di SD Gemit EP, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Saburai Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Ini KTP saya dan ini kartu mahasiswa saya, bukti sebagai lapor diri saya. Sekian dan terima kasih. Salam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Sebelum Ibu absen, apakah anak-anak Ibu hadir semua hari ini? Oke. Apakah semua sudah siap untuk menerima pelajaran? Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, Ibu minta satu orang pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Sebagai anak-anak bangsa yang mempertahankan identitas bangsa kita, Ibu mengajak anak-anak semua berdiri. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendekar, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu, Pancasila bangsa negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Supaya anak-anak Ibu semangat belajar hari ini, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukmu, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Silakan anak-anak duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu di anak-anak. Apakah anak-anak masih ingat ini pelajaran minggu lalu? Masih. Kalau masih ingat, pelajaran apa minggu lalu? Membangun masyarakat yang beradab. Dan di dalamnya ada apa-apa juga? Norma dan adat istiadat. Apa itu norma? Ada, Bu. Aturan yang berlaku di suatu wilayah, Bu. Aturan yang berlaku di suatu wilayah. Adat istiadat itu apa? Ada, Bu. Kebiasaan yang dijalankan di suatu daerah, Bu. Kebiasaan yang dijalankan di suatu daerah. Di suatu daerah. Jadi manusia itu memiliki staf yang berbeda-beda dan saling hidup berdampingan. Dan di dalamnya ada norma dan adat istiadat. Norma itu adalah aturan yang berlaku di suatu wilayah, dan adat istiadat itu adalah
kebiasaan yang dijalankan di suatu wilayah. Ibu mau bertanya lagi di anak-anak. Apakah anak-anak pernah melihat tumbuhan? Kalau pernah melihat tumbuhan, apa saja yang ada di bagian-bagian tumbuhan itu? Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan ada biji. Dan itu dia mempunyai fungsi masing-masing. Apakah ada anak-anak ibu yang tahu fungsi dari salah satu bagian tubuh tumbuhan yang anak-anak sebutkan tadi? Ada, Bu. Akar berfungsi untuk menyerap nutrisi dari tanah. Akar berfungsi untuk menyerap nutrisi dari dalam tanah. Apakah anak-anak ibu lagi ada yang tahu selain akar? Ada, Bu. Silakan. Batang berfungsi untuk menahan pohon agar pohon bisa berdiri dengan tegak, Bu. Batang berfungsi untuk menahan pohon agar pohon bisa berdiri dengan tegak. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak ibu yang sudah menjawab. Oke. Terima kasih. Oke, silakan anak-anak melihat gambar yang ibu tempelkan di papan ini. Silakan anak-anak perhatikan bagan yang ibu tempelkan di karton ini. Anak-anak lihat, ada bagian tubuh tumbuhan terdiri dari akar, batang, bunga, buah, dan biji. Ada akar tunggangnya, ada akar serabutnya, ada batang basah, ada bunga, dan daun bertulang sejajar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya masing-masing. Silakan anak-anak buka halaman 1. Sekarang ibu mau tayangkan video. Silakan anak-anak menonton dan menyimak video yang ibu tayangkan ini. Anak-anak sudah menonton video dan menyimak video yang ibu tayangkan tadi. Jadi tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu juga tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki akar, batang, bunga, buah, dan daun, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Setiap bagian ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Ada 2 jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Contoh akar serabut itu adalah akar rumput yang seperti yang ibu tempelkan di depan ini. Ini akar serabut. Ini akar tunggang. Jadi akar tunggang itu contohnya akar pohon beringin. Akar serabut itu contohnya akar rumput. Batang pada tumbuhan itu terdiri 3 jenis batang, yaitu batang kayu keras, dan batang basah, dan batang rumput. Contoh batang kayu keras itu mangga, jambu biji, satu dengan pohon beringin. Contoh batang basah, contohnya apa ini? Sayur. Sayur-sayuran, contohnya sayur sawina, sayur bayamna,
Sayur apa lagi? Banyak sayur-sayur ya. Jadi contoh batang basa itu ada sayur, ada bayam. Dan contoh batang rumput itu contohnya apa? Batang padi, jagung, dan lain-lain sebagainya. Nah, bunga memiliki bagian-bagian, yaitu apa-apa juga bagian-bagian bunga di sini. Nah, bagian-bagian bunga itu ada mahkota, benang sari, putih, kelopak, dan tangkai. Nah, buah memiliki struktur daging dan biji. Nah, daun memiliki struktur tulang daun sebagai penguat atau pengangkut. Selain daun, tempat fotosintesis. Dan semua bagian tubuh tumbuhan yang anak-anak sebutkan tadi itu dia memiliki fungsinya masing-masing. Supaya lebih semangat, anak-anak ibu minta anak-anak berdiri semua supaya lebih semangat belajar. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk. Sebelum sampai di LKPD, Ibu mau kasih kesempatan di anak-anak untuk bertanya tentang materi yang Ibu sampaikan tadi. Silakan anak-anak bertanya. Ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada, sekarang Ibu mau bagi KPD. Dalam mengerjakan LKPD itu ada kerjasamanya dan ada penilaian saat diskusi. Jadi sementara diskusi itu harus ada kerjasamanya. Ada yang selesai ke? Sudah. Nah, kalau sudah, Ibu minta dari kelompok 1 maju mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami berdiskusi, saya sebagai ketua kelompok akan memperkenalkan nama saya Maria Dewi Anggrani Yuni Sulenilai dan nama teman di sebelah kanan saya Jonathan Rirat, Aksilia Giri, MC Amelia Manu, Lilian Raja. Bagian dari tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsi dari bagian tubuh tumbuhan yaitu 1. Akar berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah agar tanaman bisa hidup. 2. Batang berfungsi untuk menahan pohon agar bisa berdiri dengan tegak. 3. Bunga berfungsi untuk berkembang biak. 4. Daun berfungsi untuk menyimpan makanan. 5. Buah berfungsi untuk melindungi biji di dalamnya. 6. Biji berfungsi untuk menghasilkan tanaman baru. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, ini kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan apakah ada yang menanggapi dari kelompok lain tentang hasil diskusi kelompok 1? Ada, Bu. Oke, silakan. Baik, dapat tolong jelaskan bagaimana proses penyerbukan yang terjadi pada bunga pada tumbuhan. Bagaimana proses penyerbukan pada bunga pada tumbuhan? Baik, kami dari kelompok akan menangkap pertanyaan dari kelompok 3. Ada 2 jenis penyerbukan, yaitu penyerbukan sendiri dan penyerbukan seringan. Penyerbukan sendiri terjadi apabila serbuk sari menempel pada kepala putih. Yang kedua,
Penyerbukan seruna terjadi jika serbuk sari menempel pada kepala puting bunga lain dalam satu pohon. Oke, ini kelompok 1 telah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Sekarang ibu mau bertanya di anak-anak. Apakah anak-anak sudah pahami dengan materi yang dipelajari hari ini? Atau belum pahami? Kalau sudah pahami, jadi tumbuhan itu mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan. Melindungi diri dan berkembang biak. Umumnya hampir semua tumbuhan memiliki akar, batang, dan daun. Akar itu untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. Batang itu untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan bisa berdiri kokoh, berdiri dengan tegak, bisa berdiri dengan lurus, begitu. Jadi batang itu untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sekarang daun itu sebagai tempat menghasilkan makanan. Bunga itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Buah itu merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji dan diselimuti daging. Jadi biji itu ada di dalam buah dan diselimuti oleh daging. Apakah perasaan anak-anak tentang materi yang ibu sampaikan hari ini? Oke, terima kasih. Sekarang anak-anak, ibu mau kasih soal evaluasi. Dan dalam soal evaluasi ini ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit ya. Jadi anak-anak baca soal itu baik-baik dan silakan anak-anak kerja. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, satu orang kumpul. Jadi pembelajaran kita hari ini selesai dan ibu minta pelajaran kita minggu depan lanjut dengan materi praktek. Melihat langsung tubuh tumbuhan. Ibu minta satu orang pimpin kita di dalam doa. Amin. Silakan anak-anak duduk kembali. Anak-anak, ibu pesan jaga kesehatan, belajar di rumah sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Kumpul buku. Silakan anak-anak.